Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Hati sama Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasam warahmatullahi wabarakatuh. Doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman kasam yang berjuang terus memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke. Hari ini Kak Sam akan berbagi satu kisah di mana kisah ini bisa menjadikan pembelajaran untuk teman-teman kita yang baru datang ke Hong Kong supaya kuat, rosa, ya kan, bisa menghadapi situasi pekerjaan. Jangan sampai kita mengulang lagi di PT. Karena sayang banget cuy, ya kan, kita datang ke Hong Kong ini membawa beban hutang PT yang harus kita bertanggung jawab untuk membayar ya cuy ya. Kadang kalau misalkan kita karena mungkin doktrin di PT, kalau misalkan majikan kalian melakukan kekerasan, jangan lupa lapor agent, jangan lupa lapor polisi, ya kan. Padahal situasi ini sebenarnya Kaisam baca masih bisa dilakukan mbaknya untuk bisa menghadapi majikannya saat ini ya cuy ya. Memang kalau misalkan dilihat dari video, majikannya ini memang bawel ya kan, banyak ngomong, bahkan majikannya ini masih berusaha untuk bisa berkomunikasi baik dengan menggunakan Google Translate ya kan. Kamu tidak boleh mau gitu kan, terus dia ditranslatein ke bahasa Indonesia dan dispeakerkan ya supaya mbaknya ini mengerti apa yang dilakukan oleh majikannya. Kita bedah kasus dari video yang dikirim ke Kak Sam. Ini pekerja migran baru 10 hari bekerja di majikannya ya kan. Ini miskomunikasinya hanya karena bahasa cuy. Tidak bisa masih pilih pala gitu kan bahasanya, sehingga membuat majikan ini mungkin gemes ya kan. Saking gemesnya majikan menghadapi pekerja migran yang gak ngerti dengan bahasa yang dia lakukan, jadi dia ini mencubit, katanya sih cuy, mencubit dan menarik rambut. Ini dikarenakan mbaknya memperagakan supaya bisa ya kan. Cuma di sini juga kita juga harus tahu cuy, bahkan mbaknya itu kan mengambil sebuah video, mungkin dia berpikir kalau saya sudah dilakukan kekerasan nih, jadi saya harus mendapatkan video ya kan. Justru tindakan kita ini memancing amarah majikan lagi, dan majikan itu mengatakan bahwa kamu tidak boleh seperti itu dan berbicara seperti itu, karena itu tidak bagus, mau itu tidak sopan gitu ya cuy ya. Karena mbaknya nih dengan bahasa Indonesia dia mengungkapkan bahwa saya dibeginikan gitu kan, sakit, bahkan kata majikannya tuh apa sakit katanya. Kadang ya lucu kita tuh ya. Oke, kita bedah kasus ya. Jadi si pekerja migran ini mengeluhkan bagaimana harus menghadapi majikannya karena dia sudah ditarik-tarik rambutnya ya kan, dengan membuat video, dia membuat vlog ya kan. Kalau saya habis ditarik-tarik rambutnya, saya habis dicubitin sama majikan, apa yang harus dilakukan? Kita hanya bisa mengeluh tanpa kita introspeksi. Kenapa sih majikan bisa melakukan seperti itu? Bener nggak? Ya kan? Nah ini, sebenarnya situasi ini, jika kalian dicurhati teman seperti ini, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita tidak boleh langsung mengejudge majikan itu jahat atau majikan itu melakukan kekerasan seperti itu. Ya kan? Kita juga harus case by case. Kita juga harus melihat kasus teman kita ini. Kita harus menjadi teman yang dicurhati. Kita juga harus berpikir panjang cuy. Kalau kita salah memberikan nasihat, maka habislah dia. Karena apa? Karena dia merasa ada yang support untuk keluar dari rumah tersebut, dan itu merupakan nasihat yang salah, ya kan? Kalau misalkan kalian dicurhati teman seperti ini dengan kasus yang seperti ini, kira-kira kalian mau jawab dan nasihatin kayak gimana cuy? Pasti sebagian besar orang yang sudah mengalami tindakan seperti ini, dia pasti akan ngomong sabar, udah hoa-hoa aja kalau majikan nyuruh, hoa gitu kan. Kalau misalkan majikan nyubit atau apa, ya udah maafkan aja. Udah, nanti besok lagi kamu baru mencari bukti kalau misalkan memang itu terjadi berulang. Kalau terjadi berulang berarti ini watak majikan temperamen ya cuy ya. Sering melakukan adu fisik gitu kan. Nah ini baru kita laporkan ke agensi. Kalau baru 10 hari, ya udahlah kita maafkan aja, bener nggak? Situasi seperti ini tuh wajar sekali cuy, wajar. Yang penting gaji kalian tidak dipotong, yang penting gaji kalian masih bisa dikasih makan ya kan. Masa adaptasi itu adalah memang masa yang sulit, dimana kita baru bergabung dengan majikan, kita nggak tahu kebiasaannya gimana, kita juga kerja apa dulu yang harus dilakukan, itu merupakan hal yang wajar coy. Nah yang jadi lucunya di video ini mbaknya memperagakan dengan body language dan nangis gerung-gerung cuy. Saya ditarik rambutnya, saya dicubit ini kan. Ya Allah Gusti, kita ini kesini itu kenapa sih umurnya 21 tahun ke atas? Karena apa? Karena yang dicari adalah mental yang sudah dewasa cuy.
21 tahun itu bukan anak kecil lagi. Menangis gerung-gerung itu bukan hal yang bagus gitu kan, apalagi menangis di WC majikan sambil ngejemput saya gitu kan. Sudahlah, tidak usah seperti itu ya. Kita ini sudah dewasa, makanya Kaisam menasehati kalian yang mungkin ada di posisi ini. Yang harus kita lakukan adalah kita ini sudah dewasa. Yang kedua, cubit, rasanya dicubit sakit memang ya kan, berbekas memang mungkin berbekas, tapi kita harus menguatkan diri kita. Wow, saya strong, saya kuat. Kalau hanya dicubit segitu, wow, I'm fine. Jadi maka dari itu, kalau misalkan kita bisa lebih kuat daripada apa yang dilakukan majikan, maka tidak akan ada sakit hati cuy di hati kalian. Percaya sama Kaisam. Kalian pasti akan bangun lagi, bangkit lagi, lebih kuat daripada sebelumnya. Ya dong. Nah, kalau misalkan dijambek kayak gini, hitung-hitung aja lah dipijitin sama majikan. Kalau kita bisa menganggap segala alasan itu menjadi segala sesuatu yang menguntungkan kita ya kan, maka tidak akan terjadi notice ya kan. Percaya sama Kaisam. Nah kan tadi kasusnya mbaknya, kalau itu kasusnya Kaisam akan menganggap bahwa dicibut kayak gini mah wes gampang aja wes, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan dilakuin lagi nih ya majikan, awas aja nih. Awas aja dalam arti bukan berarti kita harus menyerah dengan pekerjaan kita. Ya kan, awas aja itu berarti kita harus berani untuk speak up pertama kali, ya kan. Kalau kita nggak bisa ngomong sama majikan, lakukan apa yang majikan itu lakukan ke kita. Karena majikan juga menggunakan Google Translate, kita juga harus menggunakan Google Translate. Dimana majikan, kamu tidak boleh cubit-cubit saya kayak gitu, nggak boleh. Kata agent saya nanti bisa dilaporkan ke polisi, selesai. Kita translate itu ke bahasa Inggris dan didengarkan ya, listen, suruh majikan mendengarkan. Majikan pasti akan marah kayak sama-sama kita, setidaknya kita udah SP1 majikan. Berarti dari sini majikan tahu, oh Cece kita udah tahu nih aturannya, kalau begitu tuh nggak boleh, nanti bisa dilaporkan polisi, ya kan? Kalau dalam 10 hari kalian udah nangis gerung-gerung kayak gitu, kayak ditabokin anak, itu merupakan mental kalian receh banget cuy untuk bekerja di Hong Kong, ya kan? Kalau misalkan pekerja migran itu bercerita sama Kaisam, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kamu harus tahu kunci data kamu itu minimal 11 bulan. Jadi kamu harus melalui 11 bulan dulu, baru kamu bisa diproseskan agensi lain. Pertanyaannya, kalau kamu menyerah di saat ini, ya kan, kamu akan keluar ya kembali lagi dengan agen itu, atau agen yang bekerja sama dengan PT kamu, karena data kamu masih dikunci, ya kan. Nah itu, apakah boleh Kaisam kalau misalkan belum 11 bulan kita pindah agensi? Boleh saja kalau kamu mendapatkan majikan. Nanti agen tersebut boleh datang ke KJRI untuk pengoperan data kamu dari PT lama ke PT agensi kamu yang baru. Bisa banget. KJRI nanti bisa membantu pengoperan data kalau misalkan data kamu masih dikunci. Syaratnya kamu mendapatkan majikan, walaupun itu di agen lain bisa untuk proses. Jadi agen-agen di luar sana ya kan, yang mungkin datanya masih di bawah 11 bulan, tapi dia mendapatkan majikan di agen kamu, proseskan agen, bantu dia. Karena apa? Karena mungkin rezekinya di agen kamu. Walaupun datanya dikunci, boleh kamu datang ke KJRI ke lantai ke lantai 5 untuk dioper data kayak gitu. Ya, itu bagian ketenaga kerjaan sendiri yang mengatakan kepada Kaisam, Ibu Tantri, boleh ya Tisam, suruh datang aja. Kita bantu untuk pelimpahan berkasnya. Ya. Jadi pertanyaannya, kalau misalkan kamu nggak mau ruwet ya, menurut Kaisam, jalani saja. Wis, jangan nangis. Di Hong Kong itu nggak bisa kita itu sedikit-sedikit nangis. Nggak bisa cuy. Kita tuh harus lebih kuat. Majikan seperti itu kita harus lebih kuat. Karena apa? Karena majikan Hong Kong tuh sebenarnya takut sama kita. Kalau kita berdebat dengan cara yang benar, ya kan? Tapi bukan berarti kita melawan, bukan berarti kita sok pintar gitu kan. Tetap aja aturan itu harus dipakai. Kalau misalkan majikan menyuruh kita kerja seperti, lakukan apa yang disuruh majikan, karena itu adalah rumahnya. Kaisam, kamar saya sering dioprak-aprak sama majikan. Saya pasang itu tanda, Kaisam pakai karet. Ujung-ujungnya pas pulang berubah itu karet, nggak apa-apa. Itu adalah rumah majikan. Nah, karena itu bukan rumah kita, makanya kita harus sadar diri, dimana kita nggak boleh shopping terlalu banyak. Yang kedua, kalau misalkan majikan sering kepo dengan barang-barang kita, berarti kita harus punya tempat khusus untuk menaruh barang-barang berharga kita, dan kita gembok, ya kan? Udah, kita gembok, dan kuncinya itu hanya kita yang tahu. Kalau bisa taruh aja di yang diketahui majikan, jadi biar majikan itu nggak ngoprak-ngoprak, ngadul-ngadul barang-barang kita gitu kan. Aman-aman aja. Jangan terlalu banyak simpan uang cash di rumah majikan, walaupun itu gaji kita sendiri. Mengantisipasi tuduhan-tuduhan yang membuat kita
membuang-buang waktu kalau misalkan kita dilaporkan atas dugaan mereka kalau misalkan mereka nggak suka sama kita. Kalau kita diterminate, ya udah dengan ringan hati kita keluar, yang penting hak-hak kita terbayar. Hak majikan, kita tidak usah mendramatisir, kenapa sih saya itu diterminate, saya kerja udah lama, majikan udah nggak suka kok, terus gimana, ya kan? Udah sekarang itu, pekerja migran harus mengedepankan logika daripada perasaannya cuy. Jadi kalian nggak usah perasaan-perasaan aja, kalian bekerja misalkan 6 tahun, ya kan, kalian membebani long service, sayang Kak Isam, udah kerja segitu, masa iya kita nggak berjuang? Loh, kamu mau menghabiskan waktu berapa lama dengan majikan? Kalau majikan tidak mau memberikan long service, ya terus kita berharap apa gitu kan? Ya udah, kita terima saja. Kayak Kak Isam nih, 10 tahun, Kak Isam nggak berharap long service, dan kemungkinannya juga tidak akan diberikan long service gitu kan? Ya sudah, kita move aja, nggak usah beratin gitu. Terus kita mau mengabdikan kepada majikan bertahun-tahun gitu, hanya untuk demi long service. Menurut Kak Isam, sangat itu banget ya, sayang banget gitu kan. Sedangkan kita bisa bekerja di luar dengan gaji yang lebih tinggi, itu akan ketutup long service itu sebenarnya ya. Ya udah ya, jadi sekarang pekerja migran itu harus mengedepankan logika. Kalau misalkan rasa sakit itu masih bisa kalian tahan, lakukan dan tegur. Dan kalau misalkan sudah berulang kali, 2 kali, 3 kali dilakukan, baru report agent. Jen, majikan saya udah kayak gini, syukur-syukur pekerjaan kamu sudah lebih dari 11 bulan. Saat agent menegur majikan, kamu determinate, aman data kamu ya. Oke deh, mungkin sekarang harus lebih berani, lebih bijak, dan kalian yang dicurhati, teman-teman kita yang baru, kita harus menilai dari case by case-nya. Jangan sampai segala penderitaan yang diceritakan sama teman kita telan mentah-mentah. Namanya juga teman kita lagi nggak cocok dengan majikannya, wajar kalau dia bercerita seolah mendramatisir gitu kan. Kita harus bangunkan mentalnya, ayo bertahan, kamu pasti bisa. Gitu aja ya, kalau ada teman-teman yang curhat. Oke? Tapi kalau misalkan kalian dilakukan kekerasan benar-benar itu ya, yang menjadikan luka, sobek, atau apapun itu, maka yang harus kalian lakukan adalah kalian boleh menyelamatkan diri keluar dari rumah majikan. Hubungi polisi terdekat, ya kan? Maka kalian tidak diwajibkan untuk membayar 1 bulan gaji. Dan itu kita bisa memproseskan majikan atas tindakan kekerasan dia, ya kan? Walaupun perjalanannya panjang, nggak jadi masalah, ya kan? Ayo teman-teman, ayo pada berani ya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira banyak nggak sih teman-teman kita yang dilakukan kekerasan sama majikannya itu, ditabok atau apa? Tapi kalau nenek-nenek kan kadang dia di luar pemikirannya cuy ya, bisa jadi itu adalah pengaruh obat, ya kan? Walaupun kita ditabokin pakai tongkat gitu kan, nah kita tuh harus lebih kuat dari nenek itu. Supaya apa? Supaya nenek itu tahu kalau lawannya itu tidak lemah gitu cuy. Kalau sekalinya tabok tongkat kita nangis, maka nenek ini merasa bahwa oh dia takut sama saya ini kan. Nah itu ya, ayo berani. Sip is the best. Pekerja migran harus sukses, setidaknya finish kontrak. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.